Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita masuki acara yang kita nanti-nanti, yaitu uraian secara gramatikal ayat suci Al-Quran, surat Al-A'raf, ayat 32 oleh Buya Hasrizal Al-Hasani, yang kali ini didampingi oleh Ibu tercinta kita, Ibu Eli Yunidar, dari kelas KMP. Baik, kita sapa dulu, Buya. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yudhani dan Bapak Ibu semuanya. Cerah cahaya sinar surya, cahaya cerah di waktu pagi. Kami selalu berdoa untuk Buya. Semoga Amin. sehat setiap hari. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bu Yunidar, apa kabar? Sehat Ibu? Baik, Ibu. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya sangat bangga kalau Ibu tampil. Bangga sekali saya sudah merinding, Bu, mendengar Ibu yang tampil. Aduh, mudah-mudahan lancar ya, Bu. Terima Amin. kasih, Bu. Baiklah, kita serahkan kepada Buya dan Ibu Yunidar untuk mengurai ayat. Kami silahkan dengan segala hormat. Silahkan Buya. Terima kasih. Sekarang Bu Yudhani ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min dzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin musyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini, pagi yang sejuk ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan. Semoga aktivitas kita semua berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Dan kita berharap usia yang kita jalani ini semuanya, semua kegiatan kita, semua perbuatan kita mengandung nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Nikmat bersama Al-Quran adalah nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang pilihan dan orang-orang tertentu. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada huswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai ke zaman dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap nanti dia bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita dan bersama beliau kita memasuki surga Allah. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 32 bersama Bu Eli Yunida dari KMP 23. Assalamualaikum Bu Eli Yunida. Waalaikumsalam, Bu ya. Alhamdulillah. Bu Eli di mana sih Bu Eli? Di Depok Kukusan, Bu ya. Oh, Depok Kukusan ya. Alhamdulillah. Ibu Eli udah berapa usianya Bu Eli? Ya, 88, Bu ya. Oh, ini Bu Eli kayaknya yang paling tua di Alasani ya. Habis itu baru Iya. yang ini. Dulu Bu Eli yang ngajak ke Alasani siapa Bu Eli? Ananda Nina Yurfia. Oh, anak itu ya. Iya, ponakan. Anak. Ponakan. Baik. Ini tampilan keberapa Bu Eli nih? Insya Allah yang keempat, Bu ya. Alhamdulillah ya. Semangat terus ya Bu Eli ya. Mudah-mudahan yang lain juga termotivasi lihat penampilan Bu Eli ya. Amin.
Bu Eli bersama kelas KMP 23, Bu Uni Zurniati, Bunda Nur Irwani ya sekarang ya. Iya, Oke, kalau gitu siap tampil Bu Eli. Silakan, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Bu Eli. iya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabbah, abil Islam Madinah, wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana abdika wa ana lahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya fa fidli fa innahu la yaghfiru dzunuba. Hadirin yang terhormat, syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang selalu merahmati kita dalam waktu kapanpun juga. Hari ini kita mendapat rahmat dan nikmat itu untuk menghadiri kajian Ba'da Subuh Al-Hasani yang setiap pagi kita laksanakan dengan tertib dan teratur. Ucapan terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada Buya kita, Buya Harizal Al-Hasani, yang memimpin Triple A dan salah satu acaranya pengajian Ba'da Subuh yang dilatar belakangi dengan uraian-uraian ayat yang memakai metode Al-Hasani. Yang mana metode ini digarap oleh Buya sendiri dengan pemikirannya sendiri dan dapat dilemparkan ke kita bersama-sama untuk banyak masyarakat yang menggandrungi metode ini, karena kebetulan metode ini lebih mudah dari metode-metode lain yang berdasarkan bahasa Arab. Apalagi bagi kita-kita yang tidak berlatar belakang pondok atau pelajaran bahasa Arab, terutama saya sendiri umpamanya gitu. Alhamdulillah dengan metode ini kita dapat mengikuti apa sebenarnya isi Al-Quran itu. Kalau kita baca satu persatu, tidak dengan membaca terjemahan saja yang sudah diperbaiki dan dirubah-rubah pengenalan arti dan bahasanya. Makin lama kita makin tertarik dengan pengenalan yang hakiki rasanya, yang sebenarnya apa yang ada tertulis di dalam Al-Quran itulah yang kita baca dan itu pula yang kita mengerti. Alhamdulillah banyak penggemar metode ini, tidak hanya di Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara. Kita menyatu seolah-olah dalam dunia dengan pelajaran penguraian ayat memakai metode Al-Hasani ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hal itu dapat kita simpulkan sebagai kurnia Allah kepada Buya yang membuatkan jalan baginya untuk menebarkan amal jariahnya. Amal jariah yang nanti diterima di hari akhir. Kan Bu ya? Oh, emang menghalangi supaya jangan Ucapan terima kasih yang kita berikan kepada Buya, kita latari dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Buya tetap berada dalam kesehatan yang prima dan dapat membimbing kita semuanya ke arah yang kita inginkan masing-masing untuk hari akhir kita. Kemudian pelaksanaan kajian Ba'da Subuh kita ini sudah diatur dengan segala format yang bagus.
seperti sudah diketuai, sudah dipimpin oleh bermacam koordinator, seperti koordinator acara Pak Helmi, koordinator MC Mami Riri, bahkan kepala sekolah Ibu Meli, penggagas diskusi Bapak Hadril Basudin, dan peneliti apa peneliti terjemahan seperti yang dibawakan Pak Saan Murli. Terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah menggali, mendalami, dan memberikan kepada kami hasil-hasil penelitiannya supaya dapat kami pedomani, kami jalankan, mudah-mudahan membawa berkat kepada semuanya. Di samping itu, terima kasih lagi kepada ibu-ibu, bapak-bapak pembimbing setiap kelas yang melayani kami-kami ini. Ada yang sudah nyinyir, ada yang sudah banyak ulahnya, dengan perasaan ramah, dengan hati yang ramah, tidak ada kesal, tidak ada putus asa, melayani dan mengikuti apa yang kita mau, asal saja kita sampai pada tujuan, bisa menguraikan ayat-ayat yang sangat kita gandrungi. Semudah-mudahan bisa kita terjemahkan dari awal sampai akhir Al-Quran. Kemudian saya hanya dapat mendalami apa yang terjadi di kelas saya sendiri, yaitu di KMP, yang anggota kami barangkali terbanyak di setiap kelas. Maka kita maklum, yang banyak itu agak susah mengaturnya. Tapi dengan adanya kekuatan batin barangkali daripada pengasuh-pengasuhnya, terutama pembimbingnya Ibu Uni Zurmiati dan Ibu dan Bunda Herwani, perangkat kelasnya mulai dari Pak Andi sampai semuanya yang tidak hafal lagi bagi saya namanya, tapi tertata baik. Itu pun tim IT bekerja dengan susah payah. Sebanyak itu anggota harus dikerjakan semua. Semuanya amal jariah yang nanti akan diterima di akhir hidup kita di alam baka. Terkesan di dalam KMP, di dalam keadaan belajar mengajar, tidak sama barangkali ya. Setiap guru itu ada beda-bedanya. Ada yang ceria, ada yang kalem, ada yang pendiam, ada yang bagaimanapun adanya. Tapi kami terkesan dengan pembimbing yang ada di kelas kami itu yang dipanggil dengan julukan Uni. Sekalipun dia cucu bagi saya tuh kira-kira. Di dalam kelas kami gandrung dengan dia. Kalau dia tidak ada, hati bertanya-tanya. Sekalipun tidak mengucapkan kepada siapa-siapa. Tapi hati bertanya-tanya. Kami senang dengan suaranya. Yang jelas dan lantang. Guru, sebenarnya guru. Dan apa yang diterapkannya itu mendalam. Tinggal di perasaan, tinggal di hati, menjadi pegangan. Dan makanya di kelas kami, karena banyaknya orangnya barangkali, ada yang tertinggal, ada yang tercecer, dapat digamit kembali oleh Uni. Sehingga terjadi pula kelas kecil di dalam KMP itu, yang namanya kelas beginner. Itu pun sudah mulai tampil. Sudah tampil pula ke kajian Ba'da Subuh ini mengurai ayat-ayat yang sudah mereka pelajari pula sesuai dengan keadaan. Kemudian terima kasih juga ke semua guru pembimbing yang di kelas kami atau tidak yang di kelas kami, seperti Pak Joko Suramto,
Yang utama menurut saya, bagi saya sendiri adalah pembenakan 14 pelaku. Di situ saya dulu mempelajari sampai masih ingat-ingat sampai sekarang sebagai dasar. Kemudian terima kasih kepada semua ibu pembimbing, guru dan bapak pembimbing dimanapun mereka berada. Kadang-kadang saya tidak hafal namanya dan tidak hafal juga kelasnya. Namun di dalam hati semuanya mereka itu sama. Akhirnya berkat bimbingan dan dukungan dari ibu-ibu guru dan bapak guru pembimbing, kita mulai dapat membuktikan apakah benar uraian-uraian ayat itu bisa kita pahami, apakah tidak. Dengan itu, kajian Ba'da Subuh membuktikan kemampuan kita sampai di mana untuk menguraikan ayat-ayat yang sudah diperuntukkan bagi kita. Dan bagi saya hari ini diperuntukkan ayat Al-A'raf ayat nomor 32 yang akan saya coba menguraikannya sebagaimana yang saya dapat mempergunakan metode-metode yang diajarkan oleh guru-guru pembimbing. Uraian ini akan saya mulai dengan pembacaan ayatnya sebagai berikut. Saya mungkin tidak dapat membaca karena tidak jelas dalam pandangan mata sudah berkurang jauh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minal rizq. Qul hiya lillazina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Sadaqallahul azim. Ayat 32 dari surat Al-A'raf ini terdiri dari 3 bahagian dari 29 penggalan. Berikut penggalannya. Penggalan 1, Qul. 2, Man. Penggalan 3, Harrama. 4, Zinatallahi. 5, Allati. 6, Akhraja. 7, Li. 8, Ibadihi. 9, Wa. 10, At-Tayyibati. 11, Mina. 12, Ar-Rizki. 13, Qul. 14, Ya. 15, Alladzina. 16, Alladzina. 17, Amanu. 18, I. 19, Al-Hayati. 20, Ad-Dunya. 21, Khalisatan. 22, Yaumal Qiyamah. 23, Ka. 24, Zalika.
25 nufassilu 26 al-ayati 27 li 28 qaumin 29 ya'lamuna. Uraian dari ayat-ayat tersebut sesuai penggalannya. Bagian 1, penggalan 1, kul. Kul ini bentuknya kata kerja perintah. Ciri dari kata kerja perintah, harakat sukun di akhir kata. Dalam hal ini, lam sukunnya. KKP itu, kata kerja perintah itu berasal dari KKSAD. Takulu. Prosesnya sampai menjadi KKP. Dibuang huruf tanda KKSAD yaitu ta di awal kata. Maka tinggal kulu. Huruf pertamanya sesudah dibuang huruf KKSAD-nya itu berhakat. Oh. Jadi di sini tidak perlu diberikan alif penolong. Lalu disukunkan akhirnya menjadi kul. Di sini kelihatan dua huruf sukun berdampingan, yaitu waw sukun dan lam sukun. Untuk memudahkan pembacaannya, salah satu dari huruf sukun harus hilang. Dalam hal ini di sini yang menghilang waw sukun. Huruf sia sesuai dengan karakternya dia bisa menghilang. Maka terjadilah kul. Akar katanya dari kawala yang terbentuk dari kaidah 1.5 menjadi pola terbentuk dari kaidah 1.2, yaitu kawala menjadi pola. Polanya fa'al. Di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 360 terdapat artinya engkau katakanlah. Penggalan kedua man merupakan huruf bermakna yang artinya siapa. Penggalan ketiga haram. Bentuknya kata kerja lampau yang dicirikan dengan harakat patah di akhir. Menunjukkan pelakunya huwa. Akar katanya harama, pola, fa'la. Artinya di dalam Mahmud Yunus 101 terdapat dia telah mengharamkan. Penggalan keempat, zinatallah, zinatallahi. Ini merupakan bentuknya kata benda majemuk terdiri dari zinata dan Allahi. Ciri dari kata benda majemuk, kata pertama tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Dan kata kedua adalah Allah. Kata pertama zinata berbentuk kata benda yang berasal dari kata kerja objek jamak. Aslinya zinatan karena bermajemuk menjadi zinata. Ciri dari kata bendanya berakhiran tanwin dan ta marbutah. Ciri objeknya berakhiran patah t. Sedangkan ciri tunggalnya sesuai dengan kamus. Akar katanya zayana menjadi zana sesuai dengan kaidah 1.2. Yaitu
Huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Dan pola kata bendanya fa'alun. Di dalam Muhammad Yunus halaman 161 ditemukan artinya perhiasan. Kata kedua Allah, aslinya Allahu, karena dia merupakan KB kedua, berubah menjadi Allahi. Artinya Allah. Jadi arti dari kata benda majmu' zinatallahi adalah perhiasan Allah. Penggalan kelima allati. Bentuknya kata penghubung tunggal yang artinya yang. Penggalan berikutnya, penggalan 6, akhraja, merupakan kata kedalam. Cirinya berakhiran patah di akhirnya, menentukan pelakunya huwa. Akar katanya kharaja, polanya af'ala. Di kamus Muhammad Yunus halaman 116 terdapat artinya dia telah mengeluarkan. Penggalan ke-8. Ibadihi juga merupakan kata benda majmu'. Terdiri dari ibadi dan fi. Ciri dari kata benda majmu', kata benda pertama ibadi tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Dan kata benda kedua berharakat kasrah. Ibadi merupakan kata benda, kata kerja, objek jamak yang aslinya ibadan. Karena didahului huruf jar, maka berubah menjadi ibadin. Dan karena bermajmu, berubah lagi menjadi ibadi. Ciri kata bendanya didahului oleh huruf jar dan berakhiran tanwin. Ciri objek berakhiran patah ten. Sedangkan ciri jamaknya sesuai dengan kamus. Akar katanya abada. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya abdun. Pola kata benda tunggalnya fa'alun. Dalam Muhammad Yunus halaman 252 terdapat artinya hamba-hamba. Kata benda kedua hi merupakan kata ganti yang artinya nya. Jadi arti dari kata benda majmu' ibadihi ialah hamba-hambanya. Penggalan ke-9 uwa. Huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-10 atau ibati berbentuk KBPA jamak. Ciri KB-nya alif lam. Sedangkan ciri PA-nya sesuai dengan pola kata benda tunggal. Ciri jamaknya ati. Akar kata dari toyaba menjadi toba sesuai kaidah 1.2. Pola kata kerjanya fa'ala, kata benda tunggalnya taibun, pola kata benda tunggal fa'ilun, pola kata benda jamak fa'ilatin. Di dalam Muhammad Yunus halaman 244 terdapat artinya yang baik-baik. Penggalan ke-11 mina
merupakan huruf jar. Aslinya adalah min, karena dia diiringi oleh lam sukun, maka diberikan harakat fathah menjadi mina. Artinya dari. Penggalan ke-12 ar-rizki merupakan KB kakak tunggal. Aslinya arizka, karena didahului oleh huruf jar menjadi arizki. Jadi ciri kata bendanya alif lam, ya alif lam saja. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Polanya fa'ala, dan pola kata kerja fa'ala, dan pola kata bendanya fa'lun. Di dalam Mahmud Yunus halaman 140 artinya rezeki. Arti bagian 1 surat Al-A'raf ayat 32, penggalan 1 sampai dengan 12. Qul man harrama zinatallahi lati akhraja di wadihi wa thayyibati minar rizki. Engkau katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah bagi hamba-hambanya dari rezeki yang baik-baik? Lanjutkan dengan bagian 2 dari ayat Al-A'raf 32. Penggalan ke-13. Kul merupakan kata kerja perintah juga. Cirinya harakat fathah di akhir. Dalam hal ini lam sukun. Kata kerja perintah ini berasal dari kata kerja sekarang dan akan datang, yaitu tafulu. Proses untuk menjadi KKP-nya. Dibuang huruf tanda kekas adanya ta, sehingga tinggal ulu. Karena huruf pertama sesudah dibuang huruf tanda kekas ada itu hidup, yaitu u, maka tidak diperlukan alif tolong. Disukunkan huruf terakhirnya menjadi kul. Terdapat dua huruf sukun yang berdampingan, yaitu waw sukun dan lam sukun. Untuk memudahkan pembacaannya, salah satunya ada harus hilang. Yang hilang di sini ialah waw sukun, huruf sia, sesuai dengan karakternya, yaitu bisa menghilang. Akar katanya fawala, terbentuk dari kaidah 1.5 menjadi kola, terbentuk dari kaidah 1.2. Polanya fa'ala. Dalam kamus Muhammad Yunus 360 terdapat artinya engkau katakanlah. Penggalan ke-14, iya, merupakan kata ganti yang artinya dia. Penggalan ke-15, li, bentuknya huruf jar, artinya bagi. Penggalan ke-16, allazina, kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Berikutnya penggalan 17, amanu, merupakan KKL, merupakan kata kerja lampau yang bercirikan waw sukun alif di akhirnya. Pelakunya hum, katanya amina, pola, af'ala. Di Mahmud Yunus halaman 49 terdapat artinya mereka beriman. Mereka telah beriman.
Penggalan berikutnya, penggalan ke-18, fi, merupakan huruf jar, artinya di dalam. Penggalan ke-20, penggalan ke-19, al-hayati, merupakan kata benda yang berasal dari kata kerja tunggal. Ciri kata bendanya alif lam ta marbutah. Ciri tunggalnya sesuai dengan kamus, akar katanya hayya. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilatun. Fa'ilatun. Di dalam Muhammad Yunus 315 akar kata dan 316 arti yang dicari, artinya kehidupan. Penggalan 20 at-taibat, at-taibati. Adunya ya. Penggalan kedua dunya. Penggalan 20 adunya. Merupakan kata benda superlatif. Ciri kata bendanya berawalan alif lam dan ciri superlatifnya Sesuai pola. iya, sesuai dengan pola. Mata. Akar katanya dari danawa menjadi dana sesuai dengan kaidah 1.2. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Artinya dunya. Di dalam Muhammad Yunus halaman 130 artinya dunya. Penggalan berikutnya, penggalan 21, khalisatan. Merupakan kata benda pelaku aktif tunggal. Ciri dari kata bendanya ada tanwin dan ta marbutah di akhir. Ciri pelaku aktif. Ciri pelaku aktifnya sesuai dengan pola kata benda tunggal. Akar kata kolasa, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda fa'ilatun. Artinya, di dalam kamus Muhammad Yunus 119 yang murni. Penggalan ke-22, Yaumal Qiyamati. Merupakan kata benda majemuk. Terdiri dari yaumah dan al-qiyamati. Ciri dari kata benda majmuknya, kata pertama tidak beralif lam dan tidak bertanwin, dan kata kedua berharkat kasrah. Yang pertama, yauma, merupakan kata benda murni. Aslinya kauman, karena bermajemuk menjadi yauma. Ciri kata bendanya Jadi kata bendanya berakhiran tanwin. Pola kata bendanya fa'lun. Artinya hari. Di kamus Muhammad Yunus nomor halaman 510.
Al-qiyamati merupakan kata benda kata kerja tunggal. Aslinya al-qiyamata karena dia merupakan KB kedua berubah menjadi al-qiyamati. Ciri kata bendanya berawalan alif lam dan berakhiran ta marbutah. Akad katanya kawama menjadi koma sesuai dengan kaidah 1.2. Wala kata kerja fa'ala, wala kata benda fa'ilatun. Terdapat di Munawir halaman 1172 akhir kata dan 1174 hari kiamat. Jadi kiamat. Jadi arti kata benda majemuk dari yaumal kiamah, hari kiamat. Arti dari bagian 2 surat Al-A'raf ayat 32 penggalan 13 sampai 22. Engkau katakanlah, yang baik bagi orang-orang yang mereka beriman. Salah. Yang baik. Yang demikian. Yang baik. Katakanlah yang baik bagi orang-orang yang mereka beriman pada kehidupan dunia, yang baik pada hari kiamat. Bagian ketiga, surat Al-A'raf 30 ayat 32 dari ayat 23 sampai 29. Penggalan 23 K merupakan huruf jar yang artinya seperti. 24 zalika kata tunjuk jauh. Artinya itu. Penggalan 25 fastilu berbentuk KKSAD. Kata kerja sekarang tidak akan datang. Yang bercirikan nu di awal dan domah di akhir. Pelakunya nahnu. Katanya fasola, polanya fa'ala, Imam Yunus, halaman 318. Artinya, kami akan menjelaskan. Penggalan 26 al-ayati merupakan KB kata jama. Enggak ada? Ciri kata bendanya berawalan alif lam. Ciri jamaknya ati. Akar katanya awaya. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya ayatun. Pola kata benda tunggal fa'latun. Pola kata benda jamak fa'alatin. Di Mahmud Yunus halaman 53 terdapat artinya ayat-ayat. Penggalan 28 qaumin. Berbentuk kata benda yang berasal dari kata kerja tunggal. Aslinya qauman. Karena adanya huruf jar di depannya menjadi kaum. Ciri kata benda didahului huruf jar dan tanwin. Kata kawama menjadi koma. Lalu kaidah 1.2. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda fa'lun. Artinya di Mahmud Yunus halaman 361
tahun. Yang lamuna merupakan kakak adik dengan ciri perawalan ya dan berakhiran waw sukun. Lakunnahum agar katanya alima, walanya fa'ala. Imam Yunus halaman 277, artinya mereka akan mengetahui. Arti dari bagian ketiga ini, demikian itu kami menjelaskan bagi mereka yang mengetahui. Arti keseluruhan dari ayat 32 surat Al-A'raf sebagai berikut. Engkau katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah bagi mereka yang telah bagi mereka yang telah mengeluarkan dari yang baik-baik. Baca layar nggak bisa, Teh. Tidak bisa. Nggak nampak. Engkau katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan Allah yang Dia telah keluarkan bagi hamba-hambanya dari rezeki yang baik-baik. Engkau katakanlah, semua itu adalah untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia yang murni untuk mereka pada hari kiamat. Seperti itu kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Demikian yang dapat saya uraikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Merahnya Bu Ili tutup. Bu Ili. Sudah. Alhamdulillah Bu Ili, mumtaz Bu Ili. Eh, sinyal ya, Beb. Oh, Iya. iya. Oke. Gimana rasanya Bu Ili setelah mulai ayat? Banyak terkendala dari mata, Bu ya. Ya, Makanya terbata-bata. iya. Ibu tampil aja sudah alhamdulillah luar biasa Bu, ya. Orang sesuai Ibu banyak yang nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi Ibu masih bisa mulai ayat, masih tampil, itu sesuatu yang sangat luar biasa itu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Prosesnya itu jalan. Salah. Kalau ada satu dua yang salah sebut, itu adalah sebuah sunatullah. Sebagai manusia kita nggak mungkin sempurna. Eh, Ibu sadari sekarang sebagai apa kegiatan di luar Al-Quran? Tidak ada lagi apa-apa, hanya membaca dan menulis Al-Quran gitu saja. Mudah-mudahan bisa istiqamah ya Bu ya. Ya, Bu Saat ya. kita dipanggil oleh Allah, kita sedang membahas Al-Quran ya Bu. Alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan istiqamah Bu ya. Mumtaz ya Bu. Tetap semangat. Ibu sebagai Terima kasih, motivator Bu, bagi ya. kami semuanya nih yang masih di Alhamdulillah. bawah 60-an, 88 tadi ya. Iya. Alhamdulillah. Luar biasa Bu. Mudah-mudahan selalu menjadi motivasi bagi kita semuanya.
Syukuran Bu Eli Alhamdulillah. Yunidar ya. Alhamdulillah. Baik. Baik Bapak Ibu, itu tadi surat Al-A'raf ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, engkau katakanlah. Jadi untuk kepada Nabi Muhammad ya. Man harrama zinatallahi. Siapa yang dia telah mengharamkan perhiasan dari Allah. Allati yang akhraja, dia telah mengeluarkan li ibadihi untuk hamba-hambanya. At-tayyibati, dan yang baik-baik mina rizki. Ya Allah mengeluarkan perhiasan dan rezeki yang baik-baik. Tidak ada yang mengharamkan, hanya Allah yang membolehkan. Ada yang diharamkan, ada yang diharamkan. Tapi yang penting tidak ada yang mengharamkan kecuali Allah. Kul, engkau katakanlah, dia rezeki tadi dan perhiasan tadi ya. Kul hiya millazi, bagi orang-orang yang aman fil hayatid dunya, pada kehidupan dunia. Khalisatan yaumal qiyamah, khusus untuk dia di hari kiamat. Itu orang-orang yang beriman tadi ya. Kalau di dunia untuk mengeluarkan fil hayatid dunya, untuk kehidupan di dunia, dan khusus untuk beriman di akhirat. Kadzalika, seperti itulah nufassilu, kami menjelaskan al-ayati, ayat-ayat, tanda-tanda di kaum ya'lamuna, bagi kaum yang mengetahui. Jadi kita mudah-mudahan mengetahui tentang ayat-ayat ini sehingga kita memahami mana yang haram dan halal. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-A'raf ayat ke-32 yang sudah dibawakan oleh Ibu Eli Yunidar, yang usia beliau sudah 88 tahun. Sekali lagi Bapak Ibu, karena kita sudah belajar dan kita terbatas sebagai manusia, kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang salah ucap, salah kata, salah urai, kurang jelas. Kami sekali lagi mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bu Yufriani sebagai moderator, kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Yufriani. Baik Buya, terima kasih. Kita ucapkan kepada Buya dan Ibu Eli Yunidar yang telah menguraikan ayat surat Al-A'raf ayat 32 dengan luar biasa.